Oke, balik sore ini atau malam ini kita akan lanjut teori karena bahannya ketinggalan jadi ada tambahan gitu ya. Awal pertemuan. Nanti kalau tengah-tengah ketinggalan lagi ada tambahan lagi gitu ya. Tergantung ketinggalan atau enggak. Tapi nanti bab turunan agak tengah tuh sebenarnya cepat gitu. Oke, saya mulai dengan turunan. Kemarin kuliah terakhir itu kita sudah lihat mengenai ini ya, gerak jatuh bebas. Mana ya? Nah, ini nih, kemarin ini sebentar ada di layar kedua. Nah, ini. Kemarin udah kita lihat sebuah benda yang dijatuhkan dari eh, atas permukaan bumi, dia akan jatuh ke bawah dengan kecepatan yang makin lama makin cepat gitu ya. Karena ada percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke hitungannya. Tolong kalau nanti ada gangguan, kalian miss call ke saya ya, salah satu orang. Oke, hasil empirik, jadi ini hasil fisika, hasil percobaan. Ya, percobaannya gimana? Bisa di video gitu ya, macam-macamnya. Nah, jarak tempuh benda yang jatuh bebas itu ini jarak tempuhnya adalah sebesar 16 kali T kuadrat gitu ya. Ini sebanding tuh berarti konstantanya 16 kali kuadrat waktu. Kuadrat waktu ya T kuadrat. Oke, di tabel ini diperlihatkan bahwa setelah 1 detik menempuh 16 dari posisi awal di atas ini. Setelah 1,001 detik dari posisi awal ini menempuh sekian. Dan seterusnya ini ditabelkan sampai detik kedua. Nah, apa yang mau kita hitung? Nanti, sebentar. Pertama, kita akan menghitung kecepatan rata-rata benda antara interval T0 dan T1. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perbedaan jarak tempuhnya. Jadi ini YT1 ini jarak yang ditempuh setelah T1 detik. YT0 itu jarak yang ditempuh setelah T0 detik. Jadi beda jaraknya dibagi beda waktunya. Itu namanya kecepatan rata-rata gitu ya. Kalau kita lihat, jadi kalau ini antara T01 dengan T1-nya 2, berapa kecepatan rata-ratanya? Ya kita lihat YT1, lihat ke tabel tadi. YT1, eh T1-nya 2 ya. Jadi Y2 setelah 2 detik 64 dikurangi jarak setelah 1 detik itu 16 dibagi 2 min 1. Jadi 64 dikurangi 16 dibagi beda waktunya. Hasilnya 48. Kemudian saya tabelkan juga antara T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,5. Ya, ini T0-nya, ini T1-nya. Setelah 1,5 detik, jarak tempuhnya sekian. Setelah 1 detik, tadi tetap ini 16 ya. Jadi, kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dan 1,5 adalah 36. Ini dikurangi 16 dibagi beda waktunya. 1,5 dikurangi 1. Kalau dihitung dapatnya ini. Kemudian saya mau menghitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dengan 1,1. Ya. Setelah 1,1 detik, ini jarak tempuh dari awal sekian. Setelah 1 detik sekian, maka kecepatan rata-ratanya ini YT1 min YT0 nih. Dibagi beda waktunya. 1,1 dikurangi 1. Hasilnya kalau dihitung ini. Percaya aja hitungannya udah bener lah. Terus saya perhalus.
antara yang ini. T sama dengan satu dengan T sama dengan 1001. Nah, T1001 kita dapat ini jarak tempuhnya sekian, T sama dengan 1 sekian. Jadi angka ini diperoleh beda jarak tempuh, ini dikurangi, dibagi beda waktu. Diperoleh angkanya sekian. Nah, jadi menghitung kecepatan rata-rata gampang sekali ya. Tinggal pakai rumus ini. Beda jarak tempuh dibagi beda waktunya. Nah, masalahnya pengen dihitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan satu, T0-nya satu, T1-nya juga satu. Kenapa pengen waktunya sama? Karena nanti ingin mengetahui kecepatan sesaat. Jadi kecepatan saat T-nya satu. Nah, kecepatan saat T-nya satu berapa? Ya, itu kita hitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan satu dengan T sama dengan satu. Tapi kalau T sama dengan satu kan, di sini jarak tempuhnya berarti 16, yang ini juga 16. Karena T1 dan T0-nya sama-sama satu. Ininya satu dikurangi satu. Jadi atasnya nol, bawahnya nol. Ya nggak bisa ngitung kayak yang sebelumnya lagi. Nah, bagaimana? Gitu ya. Menghitung kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata tuh antara T0 dan T1. Sekarang kalau kecepatan sesaat, itu saat sama dengan kecepatan rata-rata, tapi T0 dan T1-nya sama. Nah, oke, ini saya udah nyebut barusan, jadi nggak saya baca lagi. Bagaimana menghitung ini kalau T1 dan T0-nya sama? Kita gunakan cara limit. Karena ini bentuknya tadi nol dibagi nol. Kalau T1 dan T0-nya sama ya, nol per nol. Gimana kalau ini T-nya beda waktunya hampir nol yang kita hitung gitu. Nah, oke, untuk itu kita notasikan dulu perbedaan waktu itu delta T, T yang akhir dikurangi T yang awal ya. Kemudian perbedaan jarak tempuhnya ini setelah T1 jarak tempuh, ini jarak tempuh setelah T0 itu kita namakan delta Y, perbedaan jarak tempuh. Nah, kecepatan sesaat adalah delta Y dibagi delta T, tapi kita pengen delta T-nya nol. Kayak di tabel tadi ini. T0-nya satu, T1-nya satu. Jadi kecepatan benar-benar pada saat T1 gitu ya. Nah, oke. Gimana ngitungnya? Maka karena nol bagi nol, kita gunakan konsep limit. Kita ngitungnya gini. Ini lihat tadi, delta Y dibagi delta T itu adalah, kembali ke sini bentar. Delta Y dibagi delta T itu adalah kecepatan rata-rata. Ini kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini kita limitkan delta T-nya menuju nol. Maka ini dinamakan kecepatan sesaat. Masuk akal ya? Masuk akal sekali. Karena apa? Ini seolah-olah ingin mendapatkan kecepatan rata-rata waktu Y-nya sama dengan, waktu T-nya T0 dengan T0 juga gitu. Cuma dihitung sebagai limit delta T-nya menuju nol. Nah, nanti kalau dihitung limitnya ada ini nilainya. Kayak kita naik mobil kan kita baca kecepatan sesaat. Sebenarnya kalau mobil itu yang ditunjukkan ini juga kecepatan rata-rata. Cuma delta T-nya kecil sekali. Di mobil yang nggak bisa ngitung limit gitu ya. Tapi delta T-nya seperti tabel ini tadi. Beda waktunya kecil sekali. Makin presisi sebuah speedometer, ini beda beda hitungan delta T-nya makin kecil, tergantung kecanggihan alatnya. Oke, begitu ya.
Ini motivasi nanti ini yang dinamakan turunan gitu ya. Turunan tuh limit, tapi bukan limit fungsi lagi. Kalau limit fungsi kan limit y yt. Ini bukan bentuknya gini. Oke, saya lanjut. Sekarang kita lihat masalah yang kedua, yaitu masalah garis singgung. Saya nggak akan baca satu-satu ininya ya. Saya jelaskan dari gambar aja. Nah, apa arti garis singgung? Di zaman kuno orang mengatakan garis singgung adalah kalau ini saya punya sebuah lingkaran, garis singgung adalah garis lurus yang hanya bersekutu di satu titik dengan lingkarannya. Itu ya. Jadi titik sekutunya antara garis lurus dengan lingkaran hanya satu titik. Kalau bentuknya kurva kayak gini, lengkungan, masih bisa garis singgung adalah garis lurus yang hanya memotong kurva di satu titik atau bersekutu di satu titik. Nah, tapi kalau kurvanya seperti ini, kalau saya gambar garis singgung di titik P, ini garis singgung, motongnya di dua titik tuh. Bahkan kalau ini turun dari sini yang biru ini lanjut turun lagi ke bawah, ini motong lagi di sini. Jadi mengatakan garis singgung adalah garis lurus yang memotong kurva hanya di satu titik nggak bisa. Nah, bagaimana sekarang merumuskan garis singgung gitu ya? Oke. Nah, untuk itu kita amati animasi berikut. Sebentar. Oke, animasi dulu. Eh, Oke, sejauh ini lancar nggak ini? Halo, halo, lancar tidak? Lancar, Pak. Oke. Nah, lanjut. Ini ceritanya gini, saya cerita dulu. Saya punya sebuah fungsi yang grafiknya warna hijau, gitu ya. Kemudian tujuan saya adalah menentukan garis singgung saat X-nya ini 2. Saya namakan titik C kalau di sini ya. C-nya 2. Pengen dibuat garis singgung di sini. Saya akan mendefinisikannya gimana? Nggak bisa kayak tadi. Adalah garis lurus yang memotong kurva di satu titik. Ini motong lagi di sini gitu kan? Di dua titik. Nah, caranya sebagai berikut. Jadi mau dibuat garis singgung di sini ya, patokannya ini. Titik ini nanti diam karena yang mau dibuat garis singgungnya di sini. Kemudian saya pilih titik lain, titik Q pada grafik hijau. Di mana aja Ki, mau di sini boleh, mau di kirinya juga boleh, mau di sini juga boleh Ki-nya di mana aja. Saya pilih di sini karena ini udah dibuat grafiknya sama saya dipilih supaya enak dilihatnya. Kalau di sini nanti motongnya nggak enak gitu ya. Sebenarnya sama aja. Oke, saya pilih titik Ki pada grafik hijau. Nanti kenyataannya Ki itu hitungannya harus yang di kanan P juga di kiri P karena nanti menyangkut limit, limit kiri dan kanan gitu ya. Nah, kita lihat hanya yang satu aja di kanannya dulu. Nah, kemudian dari titik Q ini saya tarik garis lurus yang ini, yang ungu. Itu namanya garis tali busur, gitu ya, atau garis sekan. Nanti di teksnya ada. Nah, kemudian ini saya namakan jaraknya X-nya antara si titik P dengan titik Q. Ini jaraknya adalah sebesar H, gitu ya. Jadi ini C tambah H, gitu. Boleh juga ini delta X ya, apa aja lah. Pokoknya jaraknya, perbedaannya C, C tambah H. Nah, kemudian untuk mendapatkan definisi garis singgung, saya tarik ini. Si H-nya diperkecil, jadi titik ini bergerak ke kiri. Kalau ini ke kiri ya, Q-nya ikut ya. Itu, gerak ke kiri. Nah, si titik Q digerakkan. Ini garis yang ungu menghubungkan P dan Q. Nah, secara intuitif kelihatan bahwa kalau Q-nya makin dekat ke P,
garis ini akan menjadi garis singgung ya. Oke, tuh. Set, set. Oke. Nah, kalau pas Q-nya berimpit dengan P, itu jadi garis singgung. Bagaimana menghitungnya? Tuh ya. Kita akan melakukan ini, tapi dihitung. Nggak dijalanin gini. Dihitung. Di mana H-nya itu menuju 0 ya. Jadi C plus H-nya menuju ke C. Oke, kita lihat sekarang konsepnya. Ini sama dengan yang tadi. Jadi ada grafik yang hijau, gambar grafiknya beda tapi maknanya sama aja. Kemudian saya mau mendefinisikan garis singgung di titik P yang ini. Gimana gitu merumuskannya nih. Garis K, ini saya namakan K garis. Nah, untuk itu tadi pilih titik Q, kemudian ini titik C, ini kita namakan titik C tambah H. Dengan demikian tinggi titik Q adalah nilai fungsi hijau di titik C tambah H. Gitu ya. Jadi tingginya titik Q adalah FC tambah H. Sedangkan FC tingginya ini. Titik C ini FC. Sampai sini. Jadi perbedaan Y-nya antara titik P dan Q, ini perbedaan tingginya adalah nilai Y dari titik Q dikurangi nilai Y dari, sorry, nilai Y di titik C tambah H dikurangi nilai Y di titik C. Gitu ya. Tinggi titik Q dikurangi tinggi titik P. Nah, itu kita rumuskan ini. FC tambah H ini adalah tinggi titik Q dikurangi ini tinggi titik P. Ini dibagi ini dulu di bab 0 kalau garis lurus kita udah punya. Itu adalah kemiringan garis lurus ya. Garis lurus PQ. Bukan kemiringan garis singgung kurva hijau, bukan. Ini adalah kemiringan garis, namanya garis tali busur atau garis sekan. Ya, tali busur lah gitu. Nah, kemudian, sebentar saya ikuti ini ya, jadi melompat. Secara geometri, kemiringan garis singgung K sama dengan kemiringan garis singgung K1, yang biru ini, K1 tuh, kemiringan garis tali busur. Pada saat, tadi udah dianimasikan, pada saat Q dan P-nya berimpit. Ya, pada saat C plus H-nya menuju C. Yang animasi tadi, coba diulang ya. Nah ini. Nah ini yang ini tuh garis K1, garis singgungnya belum digambar di sini K-nya. Nah kalau dia berimpit, jadi garis singgung gitu ya. Oke, saya ikuti slide-nya. Kadang-kadang saya kecepatan ngomongnya. Nah, kalau titik Q berimpit dengan P, berarti kan H-nya 0. Ya, hanya 0. Sehingga di sini FC hanya 0. Min FC 0 dibagi hanya juga 0. 0 dibagi 0. Nggak bisa ngitungnya. Tapi saya pengen kalau hanya menuju 0, si garis biru ini menjadi garis singgung. Kalau Q-nya menuju titik P ya. Nah, untuk itu maka kita ngitungnya pakai limit. Jadi kalau garis ini namanya kemiringannya M sekan dinamakan kemiringan garis tali busur. Nah, kemiringan garis singgung yang ini adalah kemiringan garis tali busur tapi H-nya menuju 0. Yang ini kemiringan tali busur. Dibuat sekarang ini hanya menuju 0 atau Q-nya menuju titik P. Oke, itu adalah uh, cara menghitung kemiringan garis singgung dari sebuah fungsi f di titik ini ya, di titik x-nya sama dengan c.
Nah, kalau kita perhatikan, coba saya crop ya sebentar. Saya crop ini. Ini kemiringan garis singgung. Saya pasang di sini. Ini kemiringan garis singgung. Kemudian tadi ada kecepatan sesaat. Ini kecepatan sesaat. Tarik, saya tempelkan di sini. Nah, kita lihat untuk menghitung kecepatan sesaat itu bentuknya ini. Di sini Y itu jarak tempuh ya. Untuk menghitung kemiringan garis singgung itu rumusnya seperti ini. Cuma di sini fungsi itu ya. Tapi maknanya sama kan? Ini jarak tempuh juga fungsi kan? Y itu fungsi T. Di sini F fungsi dari X gitu ya. Nah, tapi hitungan limitnya sama itu. Sama bentuknya. Karena notasinya bisa kita ganti-ganti. Ini misalkan H-nya yang di sini H-nya, saya nggak mau pakai H, pakai yang lain, pakai delta T boleh gini. Apa atau yang lain, pakai Z gitu. Asal ininya disesuaikan C tambah Z min FC dibagi Z. Boleh juga saya ganti limit ininya apa? Delta T menuju nol. Jadi ini Z-nya ganti delta T. Boleh F C ditambah delta T min FC dibagi delta T. Itu ya disesuaikan. Dan kita lihat hitungan ini dan ini sama aja. Nah, itu didefinisikan sebagai nanti namanya turunan limit. Seperti ini namanya turunan. Dan nanti kalau kita lihat, ini masalah yang berbeda. Masalah menghitung garis sunggung, ini masalah kecepatan sesaat, ternyata rumusnya sama aja gitu pola matematiknya. Nah, nanti ke belakang itu yang namanya turunan itu mempunyai arti fisiknya, arti nyatanya bisa ratusan atau ribuan macam gitu ya. Ini hanya dua aja ilustrasi gitu. Nah, karena ada sesuatu apa eh, fakta di mana cara ngitungnya itu sama, dimunculkanlah nanti yang namanya konsep garis singgung. Namun sebelumnya kita lihat dulu ini. Masih ini apa ilustrasi yang kedua. Tentukan gradien garis singgung. Gradien itu kemiringannya, kemiringan garis singgung terhadap fungsi ini di titik P2,4. Nah, di sini eh, sebenarnya kalian di SMA udah tahu kan ini turunannya 2x, kemiringannya berarti tinggal masukkan aja x-nya 2. Tapi saat ini belum boleh. Kita harus berangkat dari kemiringan garis singgung adalah ini. Itu ya. Nanti setelah rumus-rumus turunan didapat baru boleh dipakai. eh Sebentar. eh Lagi. Nah, tentukan gradien garis singgung, kemiringan garis singgung di titik ini. Nah, kita ngitung kemiringan tari busur tadi adalah apa? Ini. F di titik yang mau dihitung kemiringannya FC tambah H min FC bagi H. Ini sama aja. F2 tambah H min F2 bagi H. Ini kemiringan garis tali busur ya. Ini kalau dihitung, masukkan fungsinya X kuadrat. Ini kuadratkan, dikurangi. Hitung-hitung-hitung, percaya aja jadi ini. Nah, kemiringan garis singgungnya apa? Kemiringan garis singgung adalah kemiringan tali busur atau M sekan ini dilimitkan hanya menuju nol. Kok di sini nggak dihitung? Salah saya. Jadi tambah aja jadinya. Kemiringan garis
singgung itu adalah lim notasi mau disebut M itu ya. M tangan atau M saja kan biasanya kemiringan garis singgung tuh M itu sama dengan limit H mendekati nol dari M second sama dengan limit H mendekati nol dari tadi ini udah kita hitung sama dengan H tambah 4 sama dengan 4. Kalian di SMA udah dapat juga ini sebenarnya ya. Kemiringannya 2X, masukkan X-nya 2 jadi 4. Oke. Eh, oke, yang bawahnya nggak perlu lah. Nggak usah. Ini contoh semua untuk matematik B, saya lewat aja. Jadi kalau saya lewat tuh kalian juga nggak usah pelajari ini ya. Oke. Nah, kita masuk ke definisi turunan. Sekarang kita nggak menghubungkan turunan dengan kecepatan sesaat ataupun garis singgung dulu. Pokoknya ada sebuah persamaan matematik bentuknya seperti ini. Nah, ini dinamakan turunan gitu ya. Nanti di soal-soalnya baru dihubungkan dengan masalah realnya. Misalkan f sebuah fungsi real dan x itu berada di dalam definisinya, turunan dari fungsi f di titik x, notasinya ini f aksen x gitu ya. Ya ini kesepakatan notasi itu, tapi isinya turunan adalah limit yang berbentuk seperti ini. Ya. Jadi jangan keliru dengan limit di bab satu. Kalau di bab satu hanya ada limit kayak gini. Limit X menuju sebuah titik dari fx gitu ya. Nah kalau sekarang ini gini divariasi. Limit juga. Nah cuma limit ini dinamakan turunan. Oke. Turunan merupakan sebuah limit dengan bentuk khusus ya bentuknya ini. Oke. Nah kita lihat tiga soal berikut. Eh, Cari kemiringan garis singgung terhadap ini di titik 0,2. Kembali, jangan pakai rumus dulu. Ya, aksen sama 2X min 2, masukkan titiknya X-nya 0 gitu. Kita harus ngitung pakai ini. Karena kadang-kadang di ujian, hitunglah turunan fungsi ini menggunakan definisinya. Nggak boleh jadi pakai rumus 2X min 2. Harus pakai limit kayak gini. Kemudian kadang-kadang ada soal nggak bisa diturunkan dari sini 2x min 2. Kepaksa harus pakai ini, terutama kalau fungsinya pecah aturannya gitu ya. Oh, bentar. Baterai saya mau habis. Saya pasang charger dulu ya. Bentar. Di pause dulu. Oke, chargernya sudah dipasang. Kita lanjut lagi. Cari kemiringan garis singgung. Jadi harus ngitung limit kayak gini ya. Di titik ini artinya apa? X-nya ini 0 di sini. Di soal ini. F-nya itu Y di sini ya. Saya langsung buka aja ini. Nah, oh soalnya disalin. Tinggal hitung aja langsung. Kemiringan garis singgung di titik ini. Loh, tadi soalnya 02 atau 20? Ini 02. Salah ini soalnya ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, bukan 2. Ini salah. Di diktatnya ada salah ya. Saya tandai. Ini X-nya 2, betul nggak? Y-nya 0, betul ya. 2,0. Di jawabannya betul malah ya. Oke, jadi ini adalah kita menghitung kemiringan garis singgung di titik X-nya 2. Jadi notasinya Y aksen 2. Isinya apa? Limit tadi. Y aksen 2 adalah limit ini. Ini duanya. 2 tambah H min Y2 dibagi H.
Pola ininya harus hafal nanti ya. Kalau udah nulis berulang-ulang nanti hafal sendiri. Masukkan ini fungsinya menjadi 2 tambah H ini. 2 tambah H kuadrat min 2 kali 2 tambah H dikurangi nanti masukkan di sininya 2. Gitu ya. Ini Y2 tambah H. Ini Y2 bagi H. Sederhanakan dulu atasnya. Sederhanakan lagi atasnya. Percaya aja udah nggak usah ngitung lah ya. Nah, ini limitnya kan. Kalau limit H menuju 0 bisa dicoret H-nya. Sehingga tinggal ini nggak ada masalah. Hasilnya 2. Jadi kemiringannya 2. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, bentar lagi kita ada azan Isya ya. Tolong dikasih tahu ya. Nah, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Contoh kedua. Nah, saya akan tulis kalau ini ya. Nah, supaya tujuan nulis tuh saya lebih capek tapi kalian moga-moga lebih paham gitu. Seekor bakteri berkembang dan beratnya setelah T jam adalah ini. Ini bukan bakterinya membelah, bukan berkembang biak tapi ngegendutin gitu bayangannya ya. Ya agak idealis ngegendutinnya terus gitu padahal kenyataannya kan enggak. Nanti kalau udah ukurannya cukup gede dia kan membelah, berkembang biak. Tapi ini dalam proses bertambah beratnya. Jadi beratnya setelah T jam adalah sekian. Saya notasikan dulu fungsi berat. Ini kan berarti berat fungsi waktu. Misal beratnya berat bakteri ya. Bakteri fungsi waktu saya kasih notasi huruf B aja berat ya. Fungsi waktu sama dengan beratnya setelah T jam setengah T kuadrat ditambah satu. Satuannya nggak usah ditulis di matematik kalau udah seragam gini ya. Berapa laju perkembangannya? Nah, ini laju perkembangan tuh mirip dengan kecepatan tadi ya. Ah, laju. Nanti kalau di soal-soal ke belakang juga kalau ada laju atau apa itu artinya ini. Laju perkembangan tuh laju perkembangan perkembangan bakteri itu adalah yang dimaksud per perbedaan berat dibagi perbedaan waktu ya. Kayak tadi perbedaan jarak tempuh yang jatuh bebas itu dibagi perbedaan waktu. Ini juga perbedaan berat. Perbedaan berat antara apa? Antara T yang berikutnya dengan T sebelumnya itu ya, antara dua T. Nah, tetapi kalau laju itu harus ngitungnya dilimitkan. Jadi yang sesaat. Kalau di kecepatan tadi ada kecepatan rata-rata, ini kayak kecepatan sesaat. Jadi pada saat T2, T sama dengan 2 itu permintaannya soal, maka laju perubahan atau perkembangan beratnya, tak lain adalah turunan B di titik 2. Ya, oke. Nah, apa itu B aksen? B aksen 2 adalah tadi limit, kan ini waktu saya pakai delta T. Delta T menuju 0. Nggak harus ya, mau pakai set juga boleh satu huruf. Jadi B. Apa turunan tuh tadi bentuknya? Lihat lagi kalau lupa. Ini F aksen X, ininya X tambah H, ininya X. Kalau B aksen 2, berarti ininya B 2 tambah H dikurangi B2. Gitu ya. Nah, B2 ditambah H min B2. Haram ya.
Nah, dibagi delta T. Sorry, sorry. Ininya tambah delta T. Kalau kalau ininya pakai H, ya ini boleh H, ini H gitu ya. Seragam ininya. H menuju nol, ininya H, ini H. Kalau ini saya pakai delta T, ya ini delta T, ini delta T. Nah, yang ini karena menyangkut waktu, saya pakai delta T. Nah, hitungnya nggak boleh diturunkan langsung saat ini menjadi, ini kan turunannya 2,5 kali 2T gitu, nggak boleh. Harus dihitung pakai ini. Limit delta T menuju nol, ini apa? Setengah 2 ditambah delta T kuadrat tambah 1 dikurangi B2 itu setengah 2 kuadrat tambah 1 dibagi delta T. Diikuti aja nanti juga kecoret kok yang masalahnya itu yang di bawah. Ini setengah kali 2 jadi 1. Sorry, sorry, sorry. Itu harus dikuadratkan dulu ya. Ini apa? 4 ditambah 4 delta T ditambah delta T kuadrat ditambah 1. Ini saya buka 4 dibagi 2. Hitung dulu aja. Ini 4 dibagi 2 2 tambah 1 3 ya. Gitu. Udah ada ya. Bentar ngabisin soal ini dulu ya. Kedengeran juga ternyata dari sini. Limit delta T menuju nol. Ini berapa? Eh, ini habis ya ini. Setengah 4 dibagi 2 2. Ada tambahan 1 jadi 3 ini. Ini habis ya. Tigaan itu. Eh, jadi tinggal 4 delta T bagi 2 tinggal 2 delta T ditambah apa ini? Setengah delta T kuadrat. Kuadrat ya. Ini harusnya gini ya. Aduh, persisnya. Takutnya itu delta T kuadrat gitu. Padahal maksudnya delta T pangkat 2. Nah, ini mah tinggal ngitung aja. Jadi dibagi delta T sama saya sama dengan 2 gitu ya. Oke, ini laju pertumbuhannya saat T2 kebetulan dapatnya 2 juga. Coba saya buka dari sini, benar nggak hitungan saya? Takutnya salah ngitung. Benar nggak dapatnya 2? Oh, betul 2 ya. Oke, ini nggak usah hanya ngecek aja. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita istirahat sebentar. Tidak ada pertanyaan, saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini akan saya jelaskan secara manual, meskipun kalian nanti di slide-nya bisa klik ini yang hijau ya. Oke, saya copy paste dulu ke sini. Eh, mana? Oke, ini. Nah, coba. Masa sepotong kawat emas satu dimensi. Jadi ini bentuknya satu dimensi ya. Nggak berbentuk ruang, nggak berbentuk balok emas, nggak. Kawat satu dimensi aja. Coba saya gambarkan nih. Kawat emas meskipun hitam. Eh, ini mah hijau tua. Meskipun hitam dia kawat emas gitu ya. Emas hitam. Yang panjangnya X. Masa sepotong kawat emas yang panjangnya X adalah X pangkat 3. Jadi saya beri dulu ini titik nol di sini ya. Kalau ini panjangnya sejauh X, ini posisi X, ini masanya, masa saya singkat M aja ya. Sorry. M ini sama dengan X pangkat 3.
Nah, berapa rapat masanya pada posisi 3 sentimeter dari ujung kirinya? Sebentar. Saya mau tahu dulu ini. eh Gini. eh Kalau sekarang katakan panjang kawat emasnya 10 gitu ya, 10 senti itu ya. Lebih menguntungkan mana dikasih emas yang 1 senti di sini, satu, dua. Ini emas yang di kiri, satu dimensi ya, hanya ditebalkan aja. Sama dengan emas yang di kanan, ini katakan 8 9. Sama aja, kalau dikasih 1 senti, pilih yang di kanan atau yang di kiri, atau sama aja gitu. Coba ada yang jawab. Hmm, Ada yang bisa jawab atau nyoba jawab? Salah nggak apa-apa, kita sambil belajar gitu ya. Yang ngejelasin juga kadang salah. Ya, Sama Aulia, aja, Pak. sama aja. Oh, ada yang lain? Ada yang lain? Sama aja kata Aulia. Oke, kita hitung. Berapa masanya ya? Yang di kiri sama yang di kanan. Yang 1 senti di kiri sama 1 senti di kanan. Gimana ngitung masa yang di kiri ini? Berarti pan masa sampai 2 ini dikurangi yang ini. Gitu betul? Sepanjang 2 senti masanya ya adalah masanya 2 pangkat 3. Itu dari 0 sampai 2. Ini karena ini nih, X pangkat 3. 0 sampai 1, 1 pangkat 3. Jadi berat yang di sini aja adalah sebesar ini ya. Sedangkan yang di sini, yang di 9. Berarti masa sampai 9 dikurangi masa sampai 8 ya. Yang ininya nggak ada itu ya. Nah, jadi apa? Kalau 0 sampai 9 masanya 9 pangkat 3 dikurangi 0 sampai 8. 8 pangkat 3. Gede mana? Sama aja gitu. Hmm? Ini 2 pangkat 3, 8 dikurangi 1, 7. Ini berapa? 9 kali 9 kali 9 dikurangi 8 kali 8 kali 8. Berapa tuh? Hmm? Hitung pakai kalkulator. Saya pakai hitung kalkulator. Hmm, Mana kalkulatornya? 9 kali 9 kali 9 dikurangi 8 kali 8 kali 8. Sorry, kalkulatornya ini kalkulator sayur, jadi eh, harus nggak ada kurung ya. 9 kali 9 kali 9 kali 9 sama dengan dulu. Mana sama dengannya? 729 dikurangi 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kali 8. 512. Ya, kurangi tadi apa? 729. Hasilnya 217. Nah, ini 7 gram, ini 217 gram. Ya mending yang di kanan ya. Kenapa? Karena ini kita lihat kawat ini tidak homogen. Kalau homogen tuh rapat kepadatannya sama di setiap titik. Ini bergantung ke X. Makin ke kanan X-nya, dia masanya makin gede naiknya ya. Karena pangkat 3. Jadi lebih menguntungkan yang di sini. Oke, sekarang baru menjawab soalnya. Jadi kita lihat bahwa kawat emas ini tidak homogen. Artinya kepadatannya tidak sama di setiap titik. Kalau kepadatannya sama, homogen, nah, ya rapat masanya di mana-mana sama. 0 sampai 10, tinggal masanya ini dibagi panjang gitu ya. Oh ya, sebentar. Ini dulu.
Sekarang pengertian rapat massa atau massa jenis. Rapat massa atau massa jenis jenis itu di sini adalah massa dibagi panjang ya. Massa itu kayak berat lah, cuma nggak dikali gravitasi. Dibagi panjang bukan dibagi volume ya. Karena ini kan satu dimensi masalahnya. Oke. Nah, bagaimana menghitung rapat massa pada posisi 3? Nah, bagaimana? Karena ini nggak konstan rapat massanya. Maka kita lihat gini. Gini. Ini 0, 3. Kita geser sedikit ini. 3 ditambah H. Nah, kita perhatikan ini. Ya. Rapat massa rata-rata antara 3 tambah H dan 3 adalah, tadi lihat masanya, masa sini adalah berat di, masa tadi saya pakai apa? Ke M ya. Masa di posisi 3 ditambah H dikurangi masa di posisi 3. Berarti ini masa yang hitam ini aja ya. Karena yang ini itu masa dari 0 sampai 3 tambah H. Sedangkan ini masa dari 0 sampai 3 sesuai aturan ini. Panjangnya X cm dari itu masanya sekian. Dibagi ini rapat massa rata-rata. Dibagi panjangnya. Nah, itu rapat massa rata-rata. Kalau pengen rapat massa di posisi 3, disebutlah X sama dengan 3, berarti apa? Berarti ininya hanya harus menuju nol karena ini kayak kecepatan tadi, kecepatan rata-rata. Ini rapat massa rata-rata. Rapat massa persis di 3 berapa? Ya dilimitkan. Limit H mendekati nol. Mau H boleh, mau delta X boleh, apa aja ya notasinya. M3 ditambah H min M3 dibagi H. Kembali ini sebenarnya turunan gitu ya. Turunan dari massa terhadap panjang. Gini. Turunan massa terhadap panjang. Udah tinggal kita hitung. Ya ini mau dikasih notasi apa? Mau dinamakan rapat massanya, mau dinamakan rho, boleh. Di posisi 3 ya. Jangan pakai aksen aja. M aksen di titik 3 kayak fungsi tadi. Jadi M aksen di posisi 3 sama dengan kita masukkan limit H mendekati nol. Ini apa? 3 ditambah H pangkat 3. Ini dari mana? Tadi. Kalau sejauh X, X pangkat 3. Kalau sejauh 3 tambah H, ya 3 tambah H pangkat 3. Dikurangi M3, 3 pangkat 3. Dibagi H. Sama dengan, ini tinggal dihitung aja biasa. Hitungan biasa ya. Ini apa? Pangkat 3 jadi 27 ditambah apa? 3 kali 3 kuadrat kali H gitu ya. Eh, jadi 27H kalau saya nggak salah rumusnya ditambah 3 kali 3 kali H kuadrat 9H kuadrat ditambah H pangkat 3. Kalau salah ngitung ya diperbaiki aja. Ini 27 dibagi H. Nah ini hitungannya yang ini bisa hilang 27. Semua kita bagi dengan H. Langsung aja dalam hati ngitung limitnya. Ini H-nya dicoret. Kalau dicoret ini tinggal habis. Ini tinggal 1 pangkatnya. Ini tinggal 2 ya. Jadi yang ini nanti menghasilkan 0. Tinggal dapat aja 27.
Kalau saya nggak salah ngitung. Tapi intinya seperti itu. Kembali ini adalah turunan gitu ya. Turunan dari M terhadap panjang. Itu rapat massa. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Seperti biasa, tidak ada. Paham nggak ya? Coba Pak saya. mau nanya Pak. Ya, silakan, Pak Tama. Ya ini Pak, kenapa dia yang di rapat mana di X sama dengan 3 itu limit waktu di fungsinya itu belum dikuadratkan Pak. Namun waktu di bawahnya itu dia itu dipangkatkan 3 Pak. Nah, Gini. Saya mau ngitung masa di 3 tambah H. Sebenarnya saya mau menghitung masa ini nih. Yang saya tunjuk. Ini masa ini. Masanya berapa? Sama dengan oh, masa dari 0 sampai 3 tambah H. Kenapa saya ngitungnya 0 sampai 3 H? Karena kalau sepanjang, ini kan panjangnya 0 sampai 3 H, itu panjangnya 3 tambah H, itu ini oh masa. iya Pak. Kemudian 0 sampai 3 itu 3 pangkat 3 gitu. Jadi ini tuh masa, ini bukan kali ya. Ini fungsi M-nya. Ini Iya jangan Pak, iya dianggap Pak. kali. Masa di posisi ini. Dikurangi masa di posisi 3. Nah, kamu bingungnya apa? Oke Pak, tadi saya kurang teliti melihat. Hmm. Tadi sih masih ada fungsi M-nya rupanya Pak. Jadi Nah, saya bingung iya. aja kenapa bisa pangkat 3 karena kan Nah, di awal tadi itu gini. masanya itu X pangkat 3 ya Pak. Ini Oke oke bagus. Pak. Iya, ya. Ini bagusnya tadi ditulis M fungsi X gitu ya. Jadi kalau diganti dengan 3 tambah H, jadi pangkat 3. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya, Ya. kalau misal itu kan yang ditanya dari ujung kiri, kalau dari ujung kanan gimana ya, Pak? Bentar, nggak jelas suaranya. Ulangi. Bentar, Pak. Hmm, kalau misal itu kan yang ditanya dari ujung kiri. Mm-mm. Kalau yang ditanya dari ujung kanan, Nggak ngerjainnya tahu. seperti apa? Kalau dari ujung kanan, karena berapa panjangnya harus diketahui. Karena kalau dari ujung kiri, kita bisa ngitung kalau ini posisi X, ini masanya X pangkat 3. Kalau ini ujung kanan, kalau panjangnya tahu, total bisa. Katakan 6 sentimeter dari ujung kanan. Tetap nanti kita hitungnya ini dari ujung kiri berapa itu. Kenapa ngitung dari ujung kiri? Karena fungsi masanya diketahui dari ujung kirinya, panjangnya. Kecuali kalian si ini siapa Aulia ngitungnya titik nolnya sini. Boleh ke sana positif. Tapi kan jadi rada aneh. Biasanya bilangan real kan ke sana negatif gitu. Boleh kalau mau memandang nolnya sini, ngitung jarak X-nya ke sana gitu, positifnya. Itu juga bisa, sama aja hasilnya nanti. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, Makasih, kita Pak. ya. Oke, lanjut ya. Nah, notasi-notasi untuk turunan tuh dari fungsi f atau y, karena biasanya kan y, sebentar saya tulis dulu, y sama dengan fungsi x. Nah, turunan notasinya bisa seperti ini. F aksen X yang udah tadi ya. Boleh juga DY DX. Boleh juga sama aja ini. Y dan F tuh sama aja. DF DX juga boleh. Ya, sama aja. Y dan F sama aja. Ada juga notasi gini. D besar ini indeks X dari F. Ya kenapa bentuknya gini ya? Yang orang dulu yang bikin notasi ini perjanjian. Notasinya gini. Boleh juga gini, cuma kalau gini kan variabelnya nggak jelas. F ini fungsi T atau fungsi X atau fungsi H gitu ya. Kalau ini jelas, F itu fungsi X. Jadi yang gini saya jarang pakai. Lebih sering ini atau ini, bahkan yang paling seringnya kayak ginian. Nah, kemudian secara geometri tadi turunan adalah
limit H mendekati nol. Jadi kalau turunan di titik X, kalau nanti turunan di 2 ya ininya ganti 2 semua X ya. Kalau turunan di 5 ya ininya ganti 5 semua X ya. Nah, turunan di X sembarang, ini di X, itu ada limit H mendekati nol Fx tambah H min Fx dibagi H. Harus ini hafal sampai eh matematika 2A gitu ya. Nanti ngerjakan soal ini. Nanti saya jelaskan teori juga pakai lagi notasi ini. Nah, bisa juga dinamakannya gini. Ini X. Kita mau ngitung turunan di X ya. Turunannya di sini. Dan yang ini namanya T. Jadi ini lebarnya adalah T min X. Perbedaan Y-nya ini FT sampai sini. Sedangkan Fx sampai sini. Jadi beda tingginya FT min Fx. Nah, turunan bisa juga ditulis gini. Ft min Fx dibagi T min X. Beda Y dibagi beda X. Sekarang kalau di sini lihat. H menuju 0. Kalau H menuju 0 berarti titik X tambah H itu menuju ke sini ya. H-nya menuju 0, mengecil H-nya. Kalau di sini T-nya menuju X itu sama aja. Jadi kadang-kadang ada soal yang keluarnya seperti ini. Kalau saya mengerjakan soal kebanyakan seperti ini, kecuali nanti kalau ada soal tertentu, aduh notasi ini rasanya nggak enak hitung-hitungnya, baru saya pakai yang ini. Nanti di tutorial akan muncul ada yang pakai ini, ada yang ini. Nah, harus harus paham bahwa intinya adalah perbedaan Y dibagi perbedaan X, di mana titik ini menuju ke sini. Atau X tambah H menuju X sama aja dengan H-nya menuju 0. Kemudian ada orang yang namanya si Leibniz, Leibniz gitu bacanya lupa lah saya. Itu dia menamakannya ini delta X, ini delta Y. Mah turunan itu adalah tadi perbedaan Y dibagi perbedaan X. Itu kurungnya salah ya. Ah, salah tuh. Saya save dulu. Hmm. Itu nggak ada kurung ya. Delta Y bagi delta. Dan hasil limitnya dinotasikan dy dx ini. Dy dx F aksen sama aja. Dx F berarti ini F turunkan ke X gitu. Oke, nanti di muncul soal akan kepake di sini yang ini ya. Kalau nggak diharuskan saya biasanya pakai yang ini aja. Saya udah apal pisan gitu yang ini. Nah, kita lihat hubungan turunan dengan kontinu. Ini ada, kalau teorema itu ada buktinya ya. Saya nggak akan buktikan ini. Untuk apa di kelas FTSL bukti-buktikan kayak gini ya. Kalau ngajar di kelas MIPA mungkin gitu ya. MIPA juga yang matematik aja. Nah, tapi yang akan kita pakai adalah rumusnya, teorema atau rumus atau dalil atau apalagi namanya di matematik tuh banyak lah namanya. Nah, itu berlaku sebagai berikut. Bila turunan sebuah fungsi di C ada, turunannya ada, maka F pasti continue di C. Gitu ya. Jadi kalau kita nanti punya fungsi, eh punya turunan di titik X sama dengan 2, artinya F aksen 2 ada, pasti dia continue di situ. Gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya gimana? Oh ya, jangan cepat-cepat ikut ini. Kebalikannya, kan ini hubungannya yang biru tuh. Jika P, maka Q. Atau notasi singkatnya gini. Gitu ya. Jika turunannya ada di titik C, maka continue di C. Jika P, maka Q. Apakah kebalikannya berlaku bila continue, gitu ya, kanan dulu. Apakah turunannya dijamin ada? Nah,
Ternyata tidak gitu ya. Coba kita periksa fungsi ini. Kembali saya periksa manual karena manual biasanya kalian lebih paham. Nanti kalau itu bisa klik sendiri ya yang hijau ini. Coba kita lihat ini, fungsi ini. Kalian udah tahu grafiknya ya. Mutlak X itu, saya gambar ulang. Kalau dibukakan menjadi apa? Min X, kalau X-nya kecil 0, X, X-nya besar 0. Nolnya bisa ikut atas atau bawah. Gambarnya seperti ini. Continue dia ya. Ini F continue di seluruh R. Nah, sekarang saya akan periksa turunannya di nol. Bagaimana dengan F aksen di nol? F aksen itu kan tadi di depan menyatakan kalau grafik adalah kemiringan garis singgung. Di nol ada nggak garis singgungnya? Mana garis singgung di nol? Hah? Ada yang bisa jawab? Di titik nol, garis singgungnya mana? Garis Y sama dengan Tuh, nol, Pak. Hah? Garis Y Salah sama satu. dengan nol. Hah? Kali lagi, yang cowok. Nah, garis Y sama dengan nol, Pak. Y sama nol, ini garis singgungnya. Sumbu X. Benarkah? Jadi kalau ada grafik gini, garis singgungnya ini, benar gitu? Kenapa bukan ini? Ini juga nyinggung. Ini juga nyinggung. Ini juga nyinggung. Gung banyak. Nah, jadi kalau pakai gambar geometri, bisa nggak valid gitu ya. Kayak yang apa grafik juga memotong garis singgung tuh memotong di satu titik. Ya bisa benar bisa nggak kalau grafiknya gini, ini nanti motongnya di dua titik. Nah, untuk itu yang betul lewat hitungan. Kita hitung berapa kemiringan garis singgungnya atau turunannya di nol. Kita lihat turunan di nol. Supaya ingat saya lihatkan lagi tadi apa turunan. Mana notasi ini? Limit. Ini nol ganti ya, ininya nol. Ininya ganti nol X ya. Tadi turunan di nol adalah limit H mendekati nol dari F nol tambah H min F nol dibagi H gitu ya. Kalau di sini X, X-nya diganti nol semua. Kalau saya tangannya udah otomatis. Eh, udah tahunan sih. Nah, kita hitung limit H mendekati nol. Ini apa? Fx mutlak X. Jadi F0 tambah H ya mutlak H, betul? Mutlak nol tambah H lah kalau mau. Nol tambah H. Min mutlak nol ya F0 dibagi H. Lanjut lagi saya ngitung. Sama dengan limit H mendekati nol mutlak H dibagi H. Tidak boleh dicoret gini ya. Enak aja tinggal limitnya nanti jadi pagar gitu. Nggak boleh. Gimana ngitungnya? Nah, H mendekati nol. Kita lihat ini. Warnanya kok ini. H mendekati nol. Ini katakan sumbu H. Kalau limit itu kan dari kiri dan kanan. Mutlaknya mau kita buka. Nah, dari kiri nol, H itu, mutlak H itu menjadi min H ya. Kan ini mutlak X, jadi min X. Kalau mutlak H, di kiri nol pakai aturan yang ini. Itu jadi min H. Di kanan nol, nih kalau ini ganti saya ganti H, ini H, itu adalah H. Jadi saya ngitung ini harus pakai limit kiri kanan. Nah, saya hitung dulu limit H mendekati nol kiri, mutlak H dibagi H. Sama dengan limit
H mendekati 0 kiri jadi min H ya, sama dengan limit H mendekati 0 kiri min 1 sama dengan konstanta min 1 ya. Limit kanannya apa? H dibagi H. Limit H mendekati 0 kiri, mutlak H dibuka jadi H aja kalau di kanan 0 kan. Tadi ini. Kalau 0 dari kanan, ya mutlak itu ini. Sama dengan limit H mendekati 0 kanan. Ini kok jadi kiri. Kanan. Satu. Satu. Dari dengan demikian, maka limit H mendekati 0, mutlak H dibagi H tidak ada. Kembali ke sini, berarti F aksen 0 kan sama ini tidak ada. Jadi F aksen 0 tidak ada. Artinya apa? Tidak ada kemiringan garis singgungnya di 0. Jadi kalau nggak ada, garis singgungnya bukan sumbu X. Bukan Y sama dengan 0. Nggak ada. Nggak ada garis singgungnya dia. Gitu ya. Nah, tapi yang mau ditunjukkan di sini sebenarnya yang inti tadi, kalau dia continue, ini kan continue di 0 ya, fungsi mutlak tuh. Tapi nggak dijamin punya turunan. Gitu ya. Nah, saya balik ke sini. Nah, saya hapus dulu. Jadi, bila F continue, jangan disimpulkan F punya turunan ya. Nggak dijamin. Mungkin punya turunan, mungkin enggak. Contoh tadi, mutlak X continue di 0. Tapi di 0 nggak punya turunan dia. Nah, yang berlaku itu yang kontrapositifnya. Jadi kalau kita punya hubungan jika P maka Q, yang ekivalen dengan ini adalah jika tidak Q, maka tidak P. Kalau diterjemahkan ke sini artinya kalau tidak continue, maka tidak punya turunan. Tidak yang kanan, maka tidak yang kiri. Ini udah tadi. Nah, kontrapositifnya, jika tidak continue, pasti nggak punya turunan. Jangan kalau continue, nggak bisa nyimpulkan. Gitu ya. Jadi yang ada hanya dua ini. Kalau punya turunan, pasti continue di titik tersebut. Atau kalau tidak continue di titik tersebut, maka turunannya pasti nggak ada. Itu ya yang berlaku. Nah, dengan itu maka coba kita lihat ini. Fungsi yang digambar yang merah ini. Periksa turunan pada titik-titik X sama dengan A. Pada titik X sama dengan A, turunannya ada nggak? Lihat, di titik X sama dengan A, nggak kontinu kan? Nilai limit fungsinya dengan nilai fungsinya di titik A beda kan? FA itu yang ini, jendol ini, limitnya di sini, limit fungsinya. Beda, berarti dia nggak kontinu. Kalau tidak kontinu, berarti di sini nggak punya turunan. Gitu ya. Di titik B, di titik B ingat kalau kayak tadi harga mutlak, mana ya? Saya ada grafiknya tadi harga mutlak. Nah ini, kalau yang lancip-lancip gini, itu nggak punya turunan. Gitu ya. Jadi kayak ini lancip nih. Di sininya lancip, dia nggak punya turunan. Kenapa intuitifnya nggak punya turunan? Karena gini, kalau dibayangkan dari kiri jalannya, garis singgungnya tuh seolah-olah, sebentar saya ganti warna dulu. Kalau dilihat dari kiri, seolah garis singgungnya tuh yang ini gitu. Tapi kalau dilihat dari grafik yang kanan, grafik yang sebelah sini, garis singgungnya tuh cenderung ini.
Nah, nggak ada. Ada dua. Padahal garis singgung tuh harusnya tunggal. Kan turunan. Turunan tuh bentuk limit. Dari kiri kira-kira garis lurus ini. Garis singgungnya. Kalau lihat dari kiri grafik. Dari kanan sepertinya yang ini. Nggak sama. Nggak ada garis singgungnya. Lain dengan di titik ini. Dari arah sebelah kiri garisnya ini. Kalau dilihat dari grafik sebelah kanannya juga ini. Ada gitu garis singgungnya. Oke, jadi yang perlu diingat, kalau nggak kontinu, nggak punya turunan. Kalau lancip-lancip, nggak punya turunan. Nah, kalau mulus kayak ini, kurva licin istilahnya kalau di matematik kurvanya licin. Nah, itu punya turunan. Di sini nggak lancip di sini, membulat, punya turunan. Di nggak kontinu, nggak punya turunan. Jadi yang nggak punya turunan tuh yang nggak kontinu dan yang grafiknya lancip. Ya, tuh diingat-ingat. Nah, selanjutnya kita sampai ke rumus-rumus turunan yang kalian udah kenal mungkin di SMA ya. Kalau ada yang belum kenal ya mulai sekarang nanti ngerjain soal bolak-balik dilihat nanti apal sendiri. Turunan konstanta tuh nol. Semua ada buktinya ini ya. Bahkan yang ijo-ijo ini saya buktikan nih satu-satu. Gitu ya. Yang ini juga bisa dibuktikan gitu. Rumus saya nggak usah sebutkan satu-satu ya. Karena nanti ketemu soal aja. Ini kalian mungkin lebih ingatnya ini F kali G, F aksen G, min FG aksen gitu ya. Rumus ini. Sama aja F aksen G ditambah F G aksen. Saya nulisnya ini. F aksen itu turunan dari F. Pakai notasi D besar tadi. Kali G ditambah F-nya tetap, G-nya yang diturunkan. Yang ini mungkin lebih dikenal sebagai apa? F aksen G min F G aksen, ini turunan G, dibagi G kuadrat. Dan seterusnya. Ya, nggak usah dibaca satu-satu ya. Oke, ini ada waktu 10 menit. Sebentar. Saya mau membahas ini. Pembuktian yang ini aja. Satu ya. Bahwa turunan X pangkat N adalah N kali X pangkat N min satu. Karena waktunya cuma 10 menit, terpaksa saya langsung buka ya di sini. Nanti nggak cukup, nggak panjang. Nah, buktikan turunan ini notasinya itu ya. Boleh juga ditulis gini. Fx x pangkat n, f aksen x-nya n, x pangkat n min satu. Kalau gini kan saya nulis dua kali. Kalau gini kan sekali ini fungsinya langsung di sini. Turunan dari ini terhadap x adalah ini. Oke, coba kita lihat. Kita masukkan aja ke rumus turunan. Turunan di titik x adalah limit, kembali ini harus hafal nanti ya. Ini X, ininya X. Fx tambah H min Fx bagi H. Nah, masukkan fungsinya. Fx, X pangkat N. Kalau Fx tambah H menjadi X tambah H pangkat N. Yang ini X pangkat N. Nah, ini kita urai pakai yang namanya binomium Newton atau segitiga Pascal gitu ya. Tahu nggak rumus kombinasi? Rumusnya kayak gini nih. Nanti C-nya saya jelaskan belakangan. Jadi hitungnya nih. Pangkat N dulu. Cn nol, X-nya pangkat N, H-nya pangkat nol. Yang ini nih ya. Yang ini aja. Kemudian suku berikutnya. Cn1. X pangkat. Ini turun yang X pangkatnya. Tadi X pangkat N ini kurangi satu, H-nya naik. Mulai pangkat satu. Cn2. X pangkat N min 2 H kuadrat. Sampai yang terakhir. CNN X-nya udah pangkat N dikurang N. X pangkat nol, H-nya pangkat N.
Ini yang panjang sampai sini itu adalah ini. Dengan kalau C A B itu maksudnya adalah apa? Ada yang tahu rumus kombinasi A faktorial dibagi B faktorial kali A min B faktorial gitu ya. Kombinasi. Lupa saya rumus kombinasi. Ada yang ingat nggak? Ini udah ada saya tulis di kanannya. Dan rumus ini bisa disederhanakan menjadi ini rumus aslinya. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi yang di bawah. Oke, ini nggak akan keluar yang gini, jadi diterima aja ya. Ini rumus ini. Karena kalau mau dibuktikan, ini harus pakai induksi matematik. Bahwa pangkat ini sama dengan ini. Oke, saya hitung lagi sekarang. Cn0 pakai rumus ini ya. Dengan ketentuan 0 faktorial tuh 1. Gitu ya. Cn0 artinya apa? N kali eh oh ya nggak bisa pakai rumus ini, harus pakai rumus yang awal. Kalau kalau Cn0 yaitu sama dengan n faktorial dibagi 0 faktorial kali n min 0 faktorial. Hasilnya 0 faktorial itu didefinisikan 1. Saat ini terima aja ya kita karena arahnya bukan ke sana. Oke, ini n faktorial dibagi n faktorial. Hasilnya 1 Cn0. Kalau udah mulai 1 bisa pakai rumus ini. Tapi kalau mau pakai rumus yang biasa juga boleh. Sama n faktorial, 1 faktorial, n min 1 faktorial. N faktorial dibagi n min faktorial. N faktorial tuh 1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Yang ini 1 kali 2 kali 3 sampai kali n min 1. Jadi dia nanti bisa dicoret hasilnya n. Gitu ya. Atau belum saya hitung ini sebenarnya nilainya n. Terus gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat ini bisa dicoret x pangkat n dengan x pangkat n. Tinggal ini. Atas dan bawah dibagi dengan h. Gitu ya. Jadi ini habis, ini h pangkat 1 habis, ini tinggal pangkat 1 itu ya dibagi h semua. Ini. Nah, kalau dihitung limitnya yang ini nol semua karena ada h-nya. Tinggal yang ini aja. Yang ini tadi CN1 udah saya hitung tadi. Hasilnya adalah N ya. Oke. CN1 ini menjadi N. Dapatlah ini turunan dari fungsi ini adalah N X N min 1. Ininya kalian lupa nggak apa-apa. Nggak penting. Yang harus hafal ininya semua ya aturannya. Gitu. Caranya supaya apa? Ngerjain soal-soal. Begitu. Nah, nanti ini ada sekumpulan soal kita bahas besok ya. Oke, eh sebelum kuisnya di akhir. Jadi besok kita kuliah dulu sampai jam 8 sampai jam 9 lebih 10 kira-kira baru kuis. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi rekamannya saya akhiri dulu ya.